Halo teman dari Car Vlog, hari ini gue lagi bareng Rama. Halo. Dan kali ini kita sengaja pengen ngobrol berdua ngebahas tentang Jimny ya. Tentang Jimny generasi keempat. Gue mau cerita dikit nih, jadi Rama kemarin tuh habis dia ngeliat video gue yang pakai Jimny test drive off-road. Dan akhirnya dia ngeliat langsung mobilnya, ternyata ada juga nih yang kena racun ini. Ram. Akhirnya minat juga ya. Padahal tadi lo nggak ada ini sama sekali kan Nggak Jimny ada, ya? gue sama sekali. Ya kita mikirkan dulu Jimny mobil biasa gitu kan ya. Coba pas ngeliat di mobil, boomingnya juga wow banget. Kayaknya lucu juga nih buat ngambil. Ya. Tapi banyak tapinya nih. Tapinya banyak. Itu yang mau kita bahas. Iya. Itu yang kita bahas. Tapinya banyak nih. Tapinya apa ya, Ram? Satu pasti tapi mahal. Mahal. Harganya menurut gua yang ya lu pada tau lah gue pedagang mobil gitu kan. Ini mobil agak overpriced. Overpriced. Dari yang udah gue lihat unitnya, ngelihat bentukannya gimana, untuk harga overpriced. Tetapi karena boomingnya ini juga jadi worth it gitu loh mobil ini untuk dibeli. Tapinya lagi. Ada tapi lagi. Lu bisa nggak belinya? Nah, terbatas ya. Terbatas. Jumlahnya terbatas. Kalau ngomongin stoknya dulu ya, kita ngomongin harganya nanti. Oke. Kalau nggak salah tuh kabarnya sekitar 150-an sampai 200. Walaupun gua nggak yakin juga itu semua tuh kedistribusi dengan bener ya. Gitu loh. Kayaknya yang ke hold juga banyak ya. Banyak. Gua nggak tahu nih apa kayak sembako kayak ada cerita ditimbun dulu itu apa dia. Gimana. Oke, karena gue memang kemarin denger ada beberapa temen juga kan udah mulai, kan waktu itu ini di Gias 2000 tahun lalu udah deh. Kalau nggak salah 2018 iya, mulainya. 2018 katanya dia udah waktu itu memang dikabarkan kan belum dijual. Cuma orang katanya kan sudah boleh untuk apa sih inden ya istilahnya. Inden untuk pesan mobil ini naruh duit lah. Benar, DP dulu. Masuk sekarang kita udah hampir udah lebih dari setahun nih Gias 2019. 19 kemarin. Katanya yang kemarin order juga banyak yang belum dikirim mobilnya. Bahkan nggak jelas kabarnya. Bahkan nggak jelas. Gua nggak tahu tuh apa karena memang stoknya beneran habis atau kuota dari ini Jepang masih? Apa Jepang. Ini masih full Jepang. Buatan ya? Jepang. Nah, dari Jepangnya juga katanya dipirit-pirit nih masuk ke Jakarta, masuk ke Indonesia. Atau memang ada ya di belakang gimana lah ya pokoknya ya. Apa mungkin ada yang udah beli banyak. Terus kan lihat karena kan fenomenanya dari Jimny White Mas ya. Iya benar, dari Jimny generasi ketiga tuh. Itu ketiga ya? Iya, Jimny generasi ketiga. Dari ketiga itu kan juga memang katanya tuh tidak dipasarkan di Indonesia. Iya. Cuma gue dapat info katanya kan tahun lalu masuk 80 unit ya. Ada 88. Walaupun aktualnya nggak 88. Nggak 88. Kalau menurut perhitungan para analisa dari para ini nih expert-expertnya nih yang pada niat ngitungin katanya nggak nyampe segitu, nggak nyampe 88. Karena begitu juga bro, banyak orang yang ngontak gue tanya, bos ada nggak mobil yang Jimny yang versi gue taunya cuma Jimny White, gue nggak tahu tuh generasi berapa ya. Jujur gue sampai sekarang belum pernah ada yang nawarin gue, tapi yang minta banyak. Yang minta banyak. Gue ngecek lah di beberapa forum online itulah ya. Ada yang jual. Tetapi harganya juga gila ya. Buat gue sih gila Jimny segini bor gitu kan. Iya benar. Ditambah lagi juga ada fotonya, ada iklannya, yang iklaninnya banyak. Nah gue nggak tahu nih apakah para McLaren itu juga udah pada ngumpul kan mobilnya. Gue juga nggak tahu tuh mobil beneran punya orang apa tetap ya gue bilang tadi someone yang ngumpulin mobil-mobil ini gitu loh. Makanya kalau menurut lu Mas, ini mobil nih future collector nggak sih nih? Kalau gue bilang bisa jadi ini mobil tuh jadi kayak the next JK atau orang bilang Rubicon. Baby Rubicon lah ya. Baby Rubicon. Tapi sebenarnya bukan gara-gara bentuknya. Jadi menurut gua ini mobil kenapa jadi kayak the next Rubicon, intinya ini mobil yang orang beli itu sebenarnya bukan karena dia mau off-road gitu. Bukan dia mau off-road. Betul. Lebih ke buat status juga. Buat kayak punya-punyaan gitu loh, kayak wah gua adalah orang yang mapan, bisa beli mobil ini ya. Terus gua rasa kayaknya nih kalau gue punya ini lucu gitu buat kayak status gitu ini. Kayak kalau misalnya orang beli Rubicon gitu ya, banyak juga yang bukan anak Jeep.
bukan yang emang orang off-road. Bener. Mungkin dia penyuka Harley misalnya. Betul. Harley kan banyak tuh komunitas yang mereka narik si anhangnya itu kan pakai Rubicon kan, pakai JK gitu. Betul. Emang cocok sih, emang ini banget. Nah, emang keren, emang gayanya pas generasi gitu. keempat gue lihat gitu tuh, mayoritas yang akan punya mungkin bukan yang emang para owner generasi kedua tuh ya, yang kayak Katana, Sierra, Trapez gitu. Udah kayak market baru sih. Bahkan yang gue lihat sejauh ini setidaknya di Jakarta, owner Jimny yang ini itu kebanyakan baru pertama kali punya mobil ini 4x4 gitu, punya Jimny, punya mobil off-road baru ini gitu. Kalau menurut gua nih ya, orang beli Jimny ini salah nggak sih kalau dibilang karbitan? Sebenarnya sih kalau menurut gua bahasanya sih bukan karbitan ya. Maksudnya gini, yang namanya orang suka sama hobi pasti ada mulanya. Betul. Ada mulanya. Jadi kalau misalnya kita baru belajar suka misalnya mobil Eropa gitu ya, kita mau dibilang karbitan kan juga kasihan juga. Betul gitu. sih. Kita emang baru mulai main gitu. Asal jangan baru awal-awal gitu, ya kita lagi belajar, terus kita sotoy, terus malah menyesatkan orang lain. Itu dia. Nah, itu dia. Kalau itu gue seneng banget bilang, wah lo karbitan banget loh. Baru awal nih belajar. Udah kayak paling expert deh. Iya, udah paling expert terus toxic gitu ke orang, iya kan? Bikin orang sesat. Nah, kalau itu gue sih akan dengan ikhlas bilang kalau dia karbitan. Bro. Nah, nih Mas, sama satu pertanyaan gue yang buat gue agak aneh sih. Ini mobil sekarang kan boomingnya luar biasa. Orang kayak kemarin lu udah nyobain dua mobil ya. Itu yang punya. Dapat itu gimana? Nah, ini juga yang banyak nanyain. Dapat gimana? Ini yang DM banyak banget nih nanyain, malah curhat jatuhnya ya. Jadi kayak, Mas, saya nih udah indah nih Jimny nih, tapi sampai sekarang nih kabarnya masih belum jelas gimana nih jadinya ya gitu kan. Ada juga yang nanya, Mas, saya bisa minta koneksi dari Mas JJ nggak? Nah, kayak gitu-gitu. Termasuk kita kan? Iya. Termasuk Rama juga. Rama kemarin sampai nelfon nanya kan, kira-kira gimana ya? Gue bilang ke mereka gini semua intinya, gue nggak ada hubungan, nggak ada kerjasama sama Suzuki sama sekali. Jadi sejauh ini gue kemarin bikin video tuh semua full punya pribadi dan bikinnya ya udah istilahnya karena ini bukan video berbayar gitu kan, nggak ada kerjasama apa-apa sama Suzuki di sini, jadi ya udah apa aja gitu. Iya, apa adanya aja, yang bagus-bagus ya enggak gitu. Nah coba balik lagi, gue bilang ke orang-orang yang nge-DM itu, gue nggak bisa bantu untuk itu, karena gue di sini bukan perwakilan Suzuki bukan ambasador juga gitu kan. Tapi yang pasti kalau misalnya ditanya yang lain-lain nih ceritanya yang gue tahu dapatnya, ini juga beda-beda nih versinya nih. Ada yang udah pesen lama dari tahun lalu, pas dari launching Gias 2018. Dia udah pesen dari sana, ya dia bayar DP normal, terus bisa dapatnya termasuk on time. Nah, perjanjian on time dari lu DP itu berapa lama, Mas? Karena ya just info aja ya, gue dapat dari ada beberapa teman gue juga. Dia datang di Gias, dia lihat mobil yang notabene nih orang kagak doyan off-road juga, dia nggak doyan mobil, bukan gitu anak Jeep. Tiba-tiba dia DP di situ, dia nggak nyebut angka DP-nya berapa. Yang gue tau kan 5 juta ya katanya. 5 juta. 5 juta buat taruh nama lah istilahnya. Surprising gitu. Bahasa Inggrisnya gitu. Master English sih, Master English berbicara. Surprisingly, gua koreksi lah. 2 hari, Gias belum kelar selesai. 2 hari kemudian, rumahnya diketok pakai mobil towing, ngangkut di mobil. Oh ya? Bukan yang ini ya, maksudnya ngangkut mobil itu gitu. Datang ke rumahnya. Itu masih Gias padahal. Masih Gias. 2 hari kemudian datang dan dia datang ke sana. Ya memang ini orang ngetop deh ya, maksudnya. Duitnya juga serinya terakhir belum ada DC-nya tuh, tinggal dia ngisi gitu. Cuma pas dia datang, dia beli, itu pun dibeli gara-gara di komporin. Bro, mobilnya cakep, bla 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 bla. 2 hari kemudian datang. Dan yang gua tahu dia bukan orang Suzuki, dia bukan orang Indomobil ya kalau Suzuki, bukan orang Indomobil juga. Tiba-tiba bisa begitu gitu loh. Ya, gila cepet banget sih 2 hari. Makanya. Cuma 2 hari. Dan event pun belum selesai.
masih berlangsung. Masih berlangsung. Tiba-tiba, oh beda-beda nih gue bilang nih cara dapatnya. Ada lagi info temen gue, bro, kok lu udah keluar mobil lu? Iya nih gue beli second jadinya. Hah? Beli second? Gue bilang. Boleh tahu nggak berapa duit? Hampir 400 bro. Wah. Manual. Lebih mahal dari barunya. Manual lagi. Manual. Gue bilang, oh otak dagang gue keluar dong. Gue bilang kan, kayaknya bisa nih gue beli nih. Gue coba, gue sudah mencoba gitu loh datang. Gue mau order. Nih lo ke dealer kan? Gue ke dealer. Gue langsung belak-belakan. Gue mau beli 5 unit. Tiba-tiba dia bilang, mas bisa. Cuma mas harus satu daftar dulu udah pasti. Sama uang masuk dulu. Gue langsung nembak dong, oh 5 juta per mobil ya. Mas mau cepet nggak? Nah, pas dia bilang mas mau cepet nggak, gue langsung, ntar deh saya omongin dulu gitu loh. Gue mau ngetes aja sebenarnya. Tapi apakah boleh, maksudnya ya kita sama-sama buyer, kita sama-sama customer untuk beli mobil ini. Iya benar. Kok kenapa lu istilahnya jadi kayak ya siapa yang punya duit banyak bisa dapat mobil ini duluan? Ya fair nggak fair sih. Tapi kan orang yang dulu nih, yang sudah dari 2018 ya, udah istilahnya kalau gua nih beli mobil baru, gua udah keluar duit, tuh nggak bisa tidur mas. Iya sih. Waduh, mobil gua kapan datang? Asli. Waduh, iya kan? Kepikiran terus, apalagi ngeliat orang anjir, orang udah pakai. Iya, makin lu, aduh. Udah kebayang banget sih. Itu, udah DP. Udah DP. Kan? Sampai ada juga cerita deh. Dia udah beli ban. Beli ban, dia udah beli aksesoris. Kan katanya ada ini kan di Guerrilla Suzuki S nih. Ada yang model Suzuki, yang model lamanya. Udah beli. Oh itu juga udah dibeli lu? Udah dibeli. Mobilnya belum ada? Kagak ada. Sampai akhirnya, waduh, gue bilang pahit sih kayak gitu ya. Sama katanya infonya juga kan, Om Mobi aja katanya. Udah pesan juga kan? Bener. Belum datang juga. Iya. Nah itu ngomong-ngomong yang buat orang-orang terkenal ya. Nggak jaminan juga ternyata sih. Makanya. Itu tapi menurut gua sayang. Maksudnya gini loh, mungkin juga bisa belajar dari merek-merek lain ya ini ya. Sekarang kan eranya orang kayak melek ke YouTube gitu, YouTube. Influencer tuh kayak disorot banget YouTube, gitu kan. Apapun yang orang beli mobil ya, kalau di dunia kita mobil ya, pasti akan dilihat dulu di YouTube. Iya, lihat reviewnya gitu. Ngeliat di mobil. Oke nggak dipakai atau nggak PR-nya apa sih, pasti dari YouTube gitu. Makanya kayak orang-orang kayak Om Mobi sama beberapa influencer lainnya gitu. Betul. Menurut gue sih ya udahlah, apa namanya, nggak ada salahnya kayak mereka dikasih prioritas. Toh ini buat lo juga. Buat jualan juga. Iya, buat jualan juga gitu. Sekarang kayak Om Mobi pun juga sampai curhat ke gua langsung gitu kan. Maksudnya, curhatnya gimana? Nih, belum. Iya nih, jualan. Iya nih. Wah, mobil gua belum datang nih. Aduh, sing juga gimana nih? Apa kita cancelin aja gitu ya? Malah buka curhatan Om Mobi. Aduh, Om Mobi, maaf Om. Enggak, tapi benar. Ini obrolan gua dan beberapa juga para influencer gitu kan, sama Dan Dimas juga, dia pengen banget tuh. Belum dapat juga gitu. Jadi ya siapa tahu kan kalau orang Suzuki nonton ini gitu kayak ini kan demi kebaikan merek Suzuki juga di Indonesia gitu kan. Ya kita tidak membilang Suzuki itu produk jelek nggak. Suzuki setiap ngeluarin mobil yang gua tahu ya, SUV pertama kali masuk Jakarta kayaknya yang heboh tuh Vitara. Iya nggak sih? Escudo. Benar. Vitara sama Cherokee. Itu dua tuh. Tahunnya bareng. Iya. Cherokee ya yang beli kaumnya udah kaum lebih ke atas. Atas gitu kan. Nah, kalau Vitara ya kita nggak bilang kaum ke bawah, cuma ya tetap influencer juga nih Suzuki nih. Dan gue ngerasain di SX4. Kayaknya zaman itu SX4 kan 2009 2010 kalau nggak salah masuk ya. Iya. 2009 masuk. Kita nggak pernah dengar ada yang namanya crossover. Iya nggak sih? Bener. Tiba-tiba keluar Suzuki SX4 crossover gitu kan. Apa nih crossover? Orang dan gue pun waktu itu ngambil. Oh, lo sempat ngambil? Pas baru banget tuh mobil launching, gue ngambil. Oh. Dan memang mobilnya enak emang gitu. Enak, memang enak. Iya sih, benar sih. Benar sih. Dan gue yakin mobil aman. Iya, buat rally juga enak. Buat aman, karena gue pernah kebalik pakai itu mobil kan. udah dibuktiin langsung. Udah dibuktiin, mobil cakep gitu. Udah dibuktiin langsung ternyata. Makanya kalau gue bilang Suzuki sayang banget kalau sampai mobil ini dengan yang peminat segitu banyak, lu mirip masukin ke Indonesia gitu loh. Ya mungkin niatnya Suzuki bilang, oh biar mobil ini rare atau enggak biar mobil ini jarang lah.
Tapi lu open ordernya banyak banget. Banyak banget sih. Tapi kalau misalnya menurut gua, kalau kita ngomongin kuantitas yang masuk ya, itu mungkin nggak bisa terlalu disalahin juga kan, soalnya kan ada regulasinya juga. Betul. Terus juga nggak tahu kebijakannya antara yang Indonesia main Jepang gimana. Betul. Tapi kalau dari gua mewakilin juga komunitas gitu ya, yang penting dari kita tuh kejelasan. Nah, iya, betul. Karena sekarang masih abu-abu juga nih teman-teman. Kita ngomongin sebenarnya ada berapa sih di Indo tuh, ada berapa? Jakarta kebagian berapa? Daerah-daerah kebagian berapa? Itu pun juga abu-abu. Terus masalah kejelasan kapan kita bisa terima? Bisa gitu terima kan. unitnya, betul. Permintaan kan udah makin membludak nih, ya kan? Waiting list panjang. Tapi mestinya kalau mereka tahu emang limitnya tuh udah ngelewatin, betul. Ya udah kayak kerannya di stop aja gitu. Jangan buka pendaftaran lagi. Betul, jangan sampai blunder juga buat Suzuki. Iya. Gitu mereka juga yang kerepotan kan. Mereka yang kerepotan, orang jadi bete, ya brand lu jadi nggak ini lagi gitu loh. Benar sih. Benar. Emang sih mereka backbone-nya ini kan R3 sama Carry. Iya sih. Di Indonesia. Cuma jangan sampai, maksudnya ini nih momentum bagus nih Jimny kan, ya nggak sih, Mobile Legend. Gue bilang sangat bagus. Kalau misalnya gue mungkin jadi mereka, wah gue akan coba bener-bener nih mobil dijadiin apa ya, sorotan banget, highlight banget gitu loh. Sekarang gini deh, pasaran mobil 300, taruhlah 300 juta deh. Apa sih kira-kira mas yang selevel dengan? Nah, jadi sebenarnya kalau ada orang bilang Jimny mahal, emang sih mahal. Mahal untuk tapi kata nama Jimny kali ya. Iya. Tapi kalau kita lihat di zaman sekarang, mobil 4x4, mobil baru ya, paling murah itu Jimny. Paling murah Jimny. Karena yang lainnya misalnya apa sih di sini yang ada, misalnya Jeep Wrangler ya. Jeep Wrangler JK apa JL yang baru itu harganya udah se-M. Yang paling dekat di atasnya Jimny misalnya Fortuner atau Pajero Sport yang 4x4. Tapi harganya kan nggak 300, mana dapat 500-an dan nggak ekonik kayaknya ya. 600. Iya. Jadi ya lu pakai Pajero 4x4, 4x2. Kalau orang lewat juga lihat Pajero. Ya gitu udah, iya. Orang juga nggak akan ngelihat, wah dia 4-wheel nih. Iya sih, nggak kelihatan juga. Nggak akan gitu. Ngolong, wih gardannya banyak. Enggak sih. Siapa gitu sih yang tiba-tiba niat mau ngolong? Ngolongnya ngolong ke Fortuner kan. Paling lu kalau gitu kan. Gue paling hobi ngolong soalnya kayak gardan depannya ada nggak? Oh nggak ada. Nggak ada, jadi nggak diambil gitu ya. Jadi sebenarnya paling murah ini. Paling murah ini. Tapi ini balik lagi sih, kita kayak jadi ngobrolin kayak orang-orang kalau ngebahas Jimny sama misalnya Wuling misalnya gitu kan. Orang kan banyak yang pada bilang kaum mending nih gitu kan. Ya kalau untuk mereka sih nggak kena. Nggak akan kena. Ya sekarang ini ini mobil segmented. Kalau gua ngeliatnya dari kacamata kita pedagang dan pemakai ya. Lo kalau mencari Jimny gini, gua sih proyeksi gua, kalau memang dia stop kirim ke Indonesia hanya sekian unit, 3-4 tahun ke depan gue yakin mobil ini bakal naik harganya ya. Udah discontinue. Udah discontinue lah, taruh kayak White deh, Jimny White ya namanya. Dulu awal price list berapa? Dulu, nah di Indo tuh sebenarnya itu kan emang nggak pernah masuk. Itu mobil tuh dari tahun 98 udah ada. Udah ada, benar. Tapi emang di Indo nggak masuk sampai 2000 waktu itu pas 2 tahun 2007 lalu ya? Itu tuh. 2007. 2017 maksudnya. 2017. Ya itu kan waktu itu di 280-an kalau nggak salah. 280 ya? 280. Nah terus tapi karena limited, cuma puluhan jumlahnya. 80 sekian itu ya? Walaupun kabarnya nyampe 80, ya akhirnya ya udah orang ngejual secondnya gitu masih bagus jadi harganya. Bagus. Dan setahu gue sih hampir mirip kayak harganya dia ya. Iya. Tapi mestinya sih kalau misalnya ini sekarang udah ada yang generasi 4, mestinya generasi 3 harganya berubah lah gitu. Walaupun nggak tahu ya bakal jauh banget apa enggak, tapi kayaknya enggak sih. Nah, nih gue pertanyaan nih satu nih. Misalnya deh, si Jimny White 28, ya taruh 280. Ini 310. Jimny White udah jelas sih cuma sekian unitnya. Ini abu-abu nih berapa? Lu milih mana? Milih ini gua. Lu milih? Kalau gua milih White. Gua milih ini. Lu kenapa milih ini? Kalau gua simple. Karena dari gua nyobain dua-duanya, fun to drive lebih dapet di ini. Oke, kalau lu ke fun to drive ya? Kalau gua kembali ke classic future-nya itu, gua ngerasa White bakal lebih wow sih. Apalagi kan sempat ada yang lu bikin, yang lu review tuh, ini bawa ke Thailand. Ke Thailand.
Percaya sama gue tuh Mas, itu mobil keluar dari Thailand, misalnya dia juara Amin nih, lu taruh di event, orang pasti akan nyari. Ini mobil apaan nih? Ini mobil Suzuki, sekecil ini, bentuknya jarang. Terus misalnya gue punya nih, gue bilang udah deh om, bayarin 300 juta. Kuping gue deh nggak apa lewat mobil pas itu. Benar sih, jumlahnya emang lebih sedikit juga sih, akan lebih sedikit soalnya gimana pun juga itu udah berhenti produksi, yang ini masih lanjut terus. Betul. Jadi kalau dari sisi itu sih, gue setuju sih. Sama satu nggak, gue masih ada kemungkinan, mungkin nggak mobil ini bakal masuk lot importir umum. Sebenarnya sih kalau mungkin sih mungkin aja sih. Mungkin menurut gue nggak ada masalah. Kayak ini gue pengen ngobrol balik ke awal si yang generasi keempat. Namanya apa sih kalau generasi keempat nih? Kita bilangnya semua Jimny. Mau dari generasi 1, 2, 3, 4 tuh sebenarnya Jimny semua. Nah kalau di si White itu kenapa dibilang White tuh? Jadi gini, pas mulai generasi ketiga, itu tuh ada 2 versi. Gardan lebar sama gardan sempit. White-nya di sini masih lebar, bukan putih. Wide ya, agak Jimny white gitu ya. Jadi kalau versi yang JDM, kan dia jatuhnya tuh K-Car. Betul, kayak punya Willy ya? Jadi dia tuh harus pakai gardan yang sempit. Karena regulasi di Jepang, nggak boleh nongol. Kalau buat yang pasar luar Jepang, itu pakai gardannya yang lebar, yang wide. Nah makanya kenapa, ya kalau kita ngelihat ada di sini, itu udah pasti versi yang lebar. Wide. Kecuali ada orang masukin sendiri yang versi JDM-nya gitu. Sama kayak gini, ini sebenarnya juga yang wide nih. Oh ada yang kecil ya? Ada yang kecil, kalau yang di Jepang dia nggak ada over fendernya. Jadi rata body. Kalau ini kan rata spakbor kan, rata spakbor. Ini wide juga. Nah, mohon maaf itu ayam siapa ya? Oh iya. Ini ada yang tahu nggak teman-teman? Ini kira-kira ayam, angsa, soang, atau jerapah nih? Gak mungkin jerapah sih ya. Iya. Ini ngapain dia di sini ya? Juga bingung kenapa di situ dia. Ini pemilik mobil kayak. Pemilik mobil. Yang tidak mau disebutkan namanya. Iya, numpang eksis. Ini ngomong-ngomong Jimny yang gue pakai kemarin punyanya temen gue Sugih yang dipakai off-road kemarin. Terus ada yang temen-temen juga ada yang nebak, wah yang satunya tuh punya Bang JJ tuh pasti yang itu gitu kan. Salah nih kalau plat nomor pada nggak dicopotin ya. Makanya ini sekarang dicopotin ya. Ini baru sih. Sekarang plat nomor copotin semua. Walaupun semuanya masih plat nomor ini bantuan semua ya. Masih bantuan. Iya sih. Balik ke pertanyaan inti. Intinya inti. Core of the core. Kalau kita mau beli nih mobil, pengen punya nih mobil, secara resmi, itu bagaimana? Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin ya prosedur normalnya sih kan ya kita datengin dealer Suzuki. Punya duit dulu yang pasti deh. Oh iya, pasti punya duit dulu kan. Punya duit dulu, kita datang ke dealer Suzuki, kita bilang, Mas atau Mbak ya kalau wanita, Mbak, saya coba mau beli. Kita contohin ya. Iya. Mas JJ. Oh iya, kok udah tahu nama saya? Iya, makanya. Jadi Mas Elas, saya mau nanya nih Mas. Kalau saya mau beli Suzuki Jimny gimana ya? Oh iya, boleh. Harus waiting list dulu. Oh, dan berapa harus meja bayar. lagi Mas? Gitu. Berapa meja lagi? Stop. Jadi intinya itu kan kita emang ke dealer, terus kita emang mesti DP. Umumnya sih orang nge-DP tuh 5 juta. Itu standar ini kali ya? Standar DP buat mobil ini doang? Gua nggak tahu. Buka SPK berarti ya? Buka SPK. Buka SPK, terus kita bakal dikabarin nanti begitu emang yang untuk kita udah ready. Nah di situ cuma yang jadi permasalahannya kan, karena semua orang tuh nggak ketahuan juga bakal nerimanya kapan. Ada juga yang nggak tahu gimana hoki bisa dapat cepet kayak yang lo bilang tadi itu kan. Dia baru berapa hari hitungannya udah terima. Ada juga yang nggak jelas. Apalagi terutama yang gua tahu nih ya, buat warna-warna yang nggak ngehits. Jadi ada beberapa warna yang paling itu yang ini, yang hijau yellow, yang kinetik ini. Hijau apa kuning? Ayo. Hijau. Ini bisa berantem loh ngobrolin warna gini nih. Kuning Rossi nih. Oh, bukan. Hijau Rossi. Bukan, ini hijau royo-royo. Intinya ini paling laku warnanya. Ini paling laku ini nih. Paling laku ini. Ada temen yang pesen yang warna ivory yang gading. Abu-abu coklat warna itu. Coklat abu-abu tua. Putih gading gitu. Warna ivory itu sampai sekarang kabarnya nggak jelas. Dan itu
salah satu yang paling nggak laku. Sorry, nggak jelas ada unitnya apa nggak jelas diproduksi buat ke Indonesia? Jadi dari dealernya ini kalau menurut temen gua ya katanya ya masih kayak dia intinya ngulur waktu terus gitu karena belum ada kejelasannya kapan. Tapi udah sampai titik kalau misalnya DP-nya mau dibalikin, mereka bisa balikin. Oh, bisa balikin. Gitu. Nah, kalau kasus dari beberapa orang yang gua kenal dapat gitu. Ini tapi ini ya istilahnya bukan sesuatu yang resmi gitulah. Maksudnya istilahnya di jalur belakangnya gitu. Ya emang mereka pada akhirnya emang nambah lagi. Nambahin DP. Nambahin DP. Tunggu bukan. Nambahin DP sebenarnya bisa. Tapi kalau temen gua berapa itu justru dia nge-up lagi. Jadi total harganya. Oh, jadi nggak harga price list? Nggak harga price list gitu. Itu dia beberapa ada yang kayak gitu. Ada juga yang emang dia hoki karena dia ngajuinnya ininya ke dealer yang emang ternyata ada stok. Masih iya gitu. Masih ada kuota. Ada kuota. Karena kan sekarang nggak jelas nih. Sebenarnya dealer tuh ada berapa sih ininya? Suzuki masih banyak. Tiap dealer jatahnya tuh berapa? Kita tahu 150-an katanya di Indonesia. Misalnya ke Jakarta tuh 50. Berapa? Misalnya 50. Ke dealer taruhlah misalnya ada 4, 5. Oh, tapi itu pun udah punya nama orang kali ya? Belum ketahuan jelas juga gitu. Kayak apa ya? Jadi ini algoritmanya gimana sih, rumusnya gimana? Tapi yang jelas kalau kayak gua sama anak-anak, kita yang penting tuh kita ada informasi yang jelas biar kita juga nggak kayak cuma lu sendiri Mas pertama kali ngeliat nih mobil di jalan yang resmi udah berapa lama? Kurang lebih ya sebelum Gias sih. Plat nomornya apa? Itu gue tahu orangnya ada. Jadi kalau teman-teman yang tahu tuh ada yang warna hitam. Itu plat nomornya emang beda, khusus itu, khusus. Tapi gue nggak tahu. Ada yang bilang itu dari Indomobil, ada yang bilang bukan dari Indomobil. Cuma yang pasti itu Jimny yang generasi keempat pertama di Indonesia itu. Itu ya. Itu yang pertama ada. Karena ya di perbincangan gue sama beberapa temen gue yang memang importir mobil, mereka pun kayaknya untuk melirik sebenarnya itu bagus dalam arti orang di mobil aku dapatnya susah, kayaknya untuk gue jual dengan gue ngimpor sendiri itu bagus. Kayaknya iya Tapi kok kenapa enggak sampai sekarang gitu loh? Kalau misalnya memang peraturannya dibikin nggak bisa. Apakah itu memang dari peraturan di negara kita atau memang dari Jepangnya sendiri? Kuota ini, lo Indonesia sekian ya, atau enggak emang ya sekarang kan gini Mas ya, mobil di Jakarta ya, gue perhatiin di Jakarta ya. Lo mau mobil apa aja kayaknya sih hampir ada semua ya. Iya sih. Istilahnya apa sih nggak ada gitu kan? Apa sih nggak ada kan? Lo mau ngelihat Mercy nih, boxer 4 pintu banyak. Mau yang panjangnya 2 kali boxer juga ada gitu loh, dan resmi gitu loh. Kenapa ini mobil yang mau banyak cuma susah. Apa mungkin temen-temennya ada yang mau impor? Ayo kita impor. Ayo impor bareng-bareng. Impor bareng-bareng. Lebih dikit nggak apa-apa lah. Jadi inti dari video ini kita mau promosi untuk kita masukin sendiri. Kalau suka komen di sini. Kalau suka boleh DP di bawah. Iya, bisa DP di bawah. Tapi yang jelas mobil ini nggak ada yang dijual harga 15 juta ya. Oh iya benar. Karena gue tempat kasus Mas waktu itu. Ini gue sekalian klarifikasi aja nih, gue udah capek sampai sekarang nih. Di YouTube-nya Bang Gofar, dia cerita ada mobil BMW 15 juta, bercanda. Sampai detik ini ada 600 orang nelfon gue nanya tuh mobil. Waduh, gue bilang. Iya, coba Mas kalau kayak gitu, coba lah nonton dari awal sampai akhir. Biar informasi nggak kepotong-potong ya. Sama ini informasi juga nggak potong-potong. Ini bukan mobil saya ya. Ini bukan mobil kita berdua. Nggak tahu mobil siapa. Tiba-tiba di belakang datang. Tiba-tiba ada ayam di sini. Kita juga nggak tahu ada siapa. Kayaknya punya ayamnya. Bukan ayam, angsa. Pemiliknya adalah angsa. Memang kalau ada hadisnya kan kalau Allah mau ya udah kun fayakun, datang di mobil itu. Insya Allah ya. Insya Allah. Amin. Iya sih. Ya kurang lebih sih gitu teman-teman. Jadi
kalau dari gua sama ngewakilin komunitas Jimny ini terutama, kita tahu, kita ngerti kalau misalnya mobil ini unitnya terbatas yang masuk Indonesia. Tapi dari kita cuma berharap ada kejelasan aja sih. Pasti informasi jelas. Jadi kita juga nggak tiap malam tidur tuh susah. Tidur tuh jadi oh ya udah gue nggak dapet gitu. Paling nangis bentar, abis itu ya udah cari yang lain lagi. Kalau ada kejelasan gitu kan kita juga bisa lebih tahu mesti ngapain lah gitu kan. PHP tuh nggak enak loh. PHP tuh nggak enak. Apalagi kalau lu udah sampai titik lu udah sayang banget nih sama dia. Tiba-tiba lu gak bisa dapat. Nah, itu dia tuh. Iya. Lu curhat, Ram? Enggak, gue juga pengen di mobil. Iya. Cuma kemarin gue udah yakin, udah ditawarin bisa keluar. Pas gue ngecek ternyata emang belum bisa bayarnya aja, jadi belum udah bisa bayar dulu. Belum bisa bayarnya. Kirain lu punya orang. Enggak. Pupus dong. Pupus. Makanya doa aja. Doa aja. Doa kali ada yang dapat kan, ya kan. Ini pembicaraannya udah banyak terselubung ya, teman-teman. Udah terlalu panjang gitu. Udah terlalu panjang. Ya udah teman-teman. Berhubung yang punya mau datang nih kayaknya nih. Iya, kayaknya nih. Kayaknya ada ownernya. Wah, udah ada. Wah, udah sore nih. Oh iya. Siap. Maaf nih. Iya. Oh ya, itu angsanya. Jangan lupa. Iya. Oke, teman-teman, sekian dulu. Semoga informasi dari yang ada di sini, gua dan Rama bermanfaat ya, berfaedah ya. Yang pasti siapapun juga kalau dari antara kalian ada yang emang lagi pesen gitu ya, semoga aja bisa cepat ini ya. Bisa sama kalau yang udah dapat terus kilometernya pengen tetap dikit, telepon aja ke kita, ntar kita gendong ya pakai Hydra ya. Boleh, kita gendong pakai Hydra Towing. Nah, nih jangan lupa follow IG-nya, tetap arahnya ke situ. Oke teman-teman, thank you ya, thank you Ram. Oke Mas, sampai ketemu lagi. Salam jempol gini aja.